Enak, alhamdulillah enak. Jadi Ini rasa apa ini? Ini andalan. Jadi ada beberapa rasa ya. Jadi dari andalannya tuh surabi mercon pakai telur. Sama kinca. Nah, surabi mercon pakai telur itu harganya 12.000. Kalau surabi yang ada manis, asin dan pedas. Jadi kalau yang manis itu pakai kinca, ada yang pakai susu, coklat sama pisang. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di Talkers dari media independen Indonesia. Ya, langsung aja kita tanya-tanya sama Om Ilyas nih di sebelah saya. Apa sih kegiatannya di saat libur liputan nih? Nah, Jelasin nih Om sedikit ya. gini Apa nih. nih? Ini gue buka ya. Ye. Jadi, alhamdulillah ada kegiatan tambahan di masa pandemi nih. Menurut ya positif lah kegiatannya. Kayak misalkan kita coba UMKM, dagang cemilan lah. Cemilan itu namanya surabi mercon. Kenapa yang dipilih surabi? Karena memang ada salah satu kayak temen gue nih, ada yang pernah nyoba usaha surabi, ikut dagang lah. Jadi gue merasa ya udahlah itu aja yang memang menguasai gitu. Ini udah berjalan beberapa hari, cuman lumayan lah untuk kegiatan tambahan. Satu kegiatannya tambahan, kedua dapat duit nih lumayan ada yang beli. Ya promosinya juga masih teman-teman lah dari Kicau Mania sendiri. Mengingat karena sekarang tuh liputan lapangan mulai ini ya kan, event-event besar juga lagi nggak ada nih, jarang, bahkan sebulan sekali tuh jarang. Gitu aja sih mas. Tapi ini modal sendiri dong ya? Modal rame-rame, patungan. Nah, jadi ini tuh konsepnya kebersamaan aja. Jadi konsepnya itu sebenarnya ya gue nggak tahu ke depannya mau besar atau gimana ya. Gue juga punya impian kita punya tempat bagus ya kan, kayak usaha-usaha lain lah. Tapi sekarang ini masih ya sama-sama aja lah, ketimbang di rumah ya kan. Sekarang kita kan ada kegiatan, nambah kegiatan tuh ya minimal kita nggak di rumah lah, nggak ngapa-ngapain gitu. Ntar kalau misalkan di rumah, khawatirnya kan di rumah nonton yang enggak kan. Ini ya. Dan gue berharap sih enggak gue doang gitu ya. Jadi ada beberapa yang gue lihat punya power lah, punya uang ya kan. Ya anak buahnya kan ada, maksudnya dikasih pemikiran untuk mempunyai usaha walaupun kecil gitu. Kan ya sekarang buat teriak-teriak udah susah gitu ya kan. Jadi si joki-joki ini bukan dimanfaatkan ya, di apa sih? Ya berdayakan apa sih? Diberdayakan ya. Nah, iya, jadi untuk membuka usaha kecil-kecilan gitu sih. Saran aja. Tetap bertahan. Kan kalau di masa pandemi gini kita pinter-pinter cara bertahan untuk hidup aja sih. Iya, karena sulit juga, gua akuin sih sulit untuk mencari rupiah tuh agak sulit. Cukup sulit. Apalagi itu susah ya. Iya. Dan mudah-mudahan sih cepat berlalu lah pandemi ini. Tapi sejauh ini dari mungkin teman-teman yang teman-teman yang punya modal, pernah nggak sih? Buka usaha apaan? Mau gue kembangin atau gimana? Udah ada pikiran ke sana nggak orang-orang apa? Oh, ada yang mau masuk gitu. Belum sih. Jadi kita nih masih mau coba sama ya dari pertemanan aja dulu. Kalau untuk invest dari orang belum. Dan gua rasa ya kalau memang ada pun nanti kita coba dipikirkan lagi sih. Karena ini sendiri aja masih sanggup lah kita gitu. Kalau ada campur tangan luar lagi, yang gue takutin kan ada apa gue nggak mau ada hal-hal itu gitu. Itu masih mandiri aja ya. Sekarang ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mungkin bisa dibagikan sama teman-teman juga ya? Tadi kan kalau buat pesan buat bos, Om Ilyas bilang ya mungkin diberdayakan. Tapi misalkan si bos ini udah punya nih, udah siap nih mau memberdayakan mungkin yang
anak buahnya, tim-timnya yang mungkin karena kegiatan ini sempat susah juga ya dilakukan, pemasukan harus jalan terus. Ya udah nih, gue punya modal, lo jalanin. Pernah nggak sih ada yang masih ya, tar aja, tapi mungkin dari Omnies pernah kasih dorongan juga atau gimana? Ada sih, ada beberapa teman-teman. Gue selalu bilang sama bos-bos ya, jadi teman lah maksudnya. Jadi ada beberapa teman-teman yang ya mungkin mereka udah punya keluarga, gue kasih dorongan aja. Dilakukan atau tidak dilakukan itu kan kembali ke dirinya masing-masing. Kalau biasanya nih ya, manusia itu akan bergerak ketika kepepet gitu aja sih. Manusia itu akan bergerak ketika kepepet. Akan bergerak ketika kepepet gitu aja sih. Tapi alhamdulillah kemarin kita nggak kepepet ya, karena memang ada ide aja. Jadi sebisa mungkin ayolah kita buat apa gitu. Ya konteksnya manusia itu akan bergerak ketika lu sudah buntu, baru lu cari jalan keluar gitu. Jangan sampai hal itu aja maksudnya, jangan sampai di hal itu. Iya. Jangan sampai kepepet dulu baru Nah, gerak ya. iya. Karena gue pun pernah maksudnya lalu-lalu, cuman gue nggak mau terulang ke berkali-kali gitu hal-hal kayak gitu. Yang penting intinya selagi ada kesempatan dihajar aja ya, Iya. nggak usah malu lah ya, gengsi nomor belakangnya. Wah, gengsi belakangan deh. Iya. Gengsi gak makan lu. Si gak makan lu. Si gak makan lu. Tidak makan lu. Jadi kalau lu mengandalkan gengsi, lu nggak bisa ngartis. Jadi iya, kalau menurut gue, lu ngapain gengsi? Jadi ini juga buka kebetulan ada awal, ini yang punya tempat juga awal, udah izin sama orang tuanya. Ini karena pertemanan aja sih sebenarnya ya. Gua nggak mau ada hal-hal yang disangkutkan dengan uang lah. Ayolah, barang apa yang bisa kita buat itu aja sih. Toh nanti bermanfaat kok, yakin aja. Nanti bakalan bermanfaat buat kita juga. Bermanfaat banget lah. Ya udah berapa lama nih? Ini baru 10 hari ya Mas ya? 10 harian lah, baru 10 hari. Dan gua rasa terjangkau juga lah. Ada yang harga 5.000, 7.000, dan paling mahal cuma 12.000. Dan itu bisa dinikmati, kenyang lah sendirilah ya. Menurut gua enak lah. Udah dipastikan enak nih ya. Bukan menurut gua, udah dipastikan enak. Lu juga tadi udah nyoba gitu. Dan tempatnya ini di Jalan Fatimah Margonda Raya. Nah itu biasanya buka jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam 3. Jam 3. Nah, buka jam 3, tutup jam 10. Ya konvensional lah, ketika misalkan lagi hujan atau apa ya kita beres-beres aja dulu gitu. Bisa melalui telepon juga atau WA ya? Kalau untuk pemesanan nanti Gojek bakalan 2 minggu lagi lah. Bakalan gue urus Gojek kayak gimana nih via Gojek ya. Di Online GoFood untuk online, mudah-mudahan di minggu-minggu ke depan udah bisa lah teman-teman order via GoFood lah. Jadi gini kan, kalau kan sebenarnya walaupun nggak pandemi kan, sebenarnya kita punya jalan masing-masing ya. Entah itu lo jadi penjual sangkar, itu udah salah satu usaha yang dijalankan ya. Entah itu dari jual burungnya kan itu ya. Tapi di masa pandemi gini ya harus cari celah yang lain gitu. Misalkan kayak apa sih di burung itu, berarti kebutuhannya kan yang harus, otomatis burung harus makan. Ya kan, kayak misalkan dijual jangkrik atau kroto, itu kan memang kebutuhan sehari-hari dari burung. Ya itu aja dulu dilakukan sih sebenarnya. Nanti kedepannya mungkin bakalan ya berkembang lah. Entah itu banyak juga yang banting setir di tanaman, banting setir di ikan cupang yang lagi hits kan. Ya itu masing-masing kepada hobinya aja sih. Yang hobi kan biasanya burung kan gitu, hobi menjadi uang, ya kembali lagi yang dicoba yang lain-lain lagi. Gitu aja sih. Kalau gue memilih makanan karena memang pengen beda aja. Jadi pandemi ini jangan sampai menutup mata pencaharian gitu. Iya, jangan sampai buntu lah istilahnya. Iya, kalau mengeluh terus ya lu gimana? Siapa yang mau bantu lu ya kan? Yang mau bantu lu siapa gitu. Membantu itu kan sekali 2 kali. Kalau 3 kali bukan membantu, namanya ngerongrong. Iya. Jadi gue juga kadang ya nanti juga gue juga sebenarnya dapat inspirasi dari ya mungkin bos-bos besar yang di dunia perburungan ya, yang memang ada yang buka
entah itu apalah, entah itu apalah. Terus ya gue skala kecilnya aja gitu, ya udah dagang lah gitu. Skala kecil ya, kalau gue mengikuti seperti dia kan modalnya nggak ada, belum ada. Soalnya ya harus semangat aja sih sebenarnya. Tapi liputan masih ya? Masih. Jadi kalau liputan itu waktu-waktunya ya diatur aja, karena kita kan di sini ada 3 orang. Misalkan kayak gue juga lagi ada kerjaan di luar ya, nanti ada 2 orang. Nanti ketika ada yang sibuk lagi ya gue bakalan jagain gitu aja sih, ganti-gantian aja. Sementara ini sih seperti itu kondisinya. Nah, sebenarnya apa sih yang supaya contoh supaya kita ini bisa menyatukan ide bikin ya kegiatan yang bisa menghasilkan sebenarnya. Kalau Kan kadang pemikiran orang beda-beda nih. nah gitu gini. Cara berkawan kan sebenarnya macam-macam ya caranya ya. Nah kebetulan kalau memang ada yang cocok ya udah, tapi lu jangan rusak itu dengan hal-hal yang lain gitu. Udah lu misalkan lu mau bidang usaha, udah lu pikirinnya itu aja, nggak usah yang lain-lain. Karena kita juga masing-masing punya kepribadian yang masing-masing juga. Itu aja, difokus di itu aja. Kita juga punya kesibukan yang masing-masing juga. Ya jangan dicampurkan ke situ aja. Udah, kita fokus aja satu ini aja. Komitmen lah ya. Komitmen aja sih. Lebih ke situ aja sih, Mas. Oke, harapannya gimana sih? Harapannya ke depan ya satu ya, mudah-mudahan COVID ini selesai. IO juga, event juga akan ada terus di mana-mana. Ya nggak menutup kemungkinan gue juga bakalan jualan sama teman-teman nih, jualan juga di IO event-event tersebut gitu kan. Terus kalau untuk usaha gue sendiri ya perkembangannya cukup lumayan. Mudah-mudahan ke depannya ya, gue nggak ada yang tahu ya. Maksudnya tinggal kita aja nih berani apa enggak nih gitu sih. Kembali lagi ke modal kan, kita berani nggak nih gitu, minjem sama bank apa gimana. Penting punya Iya, niatan dulu punya ya. niat dulu ya. Minimal lu punya niat dah. Kalau punya mimpi itu jangan niat dulu. Mimpi itu nggak penting sih menurut gue. Ya soalnya kalau ngimpi kan sebatas ngimpi lah, bunga tidur ya. Kalau niat itu lu dalam hati. Kalau mimpi itu hanya ada di mata aja masih kepala. Kalau niat itu udah keseluruhan soalnya. Gimana rasanya? Oh, enak. Enak banget pasti. Enak ya? Enak, alhamdulillah enak. Jadi Ini enak ya? rasa apa ini? Jadi ada beberapa rasa ya. Jadi dari andalannya tuh surabi mercon pakai telur. Nah, surabi mercon pakai telur itu harganya 12.000. Kalau surabi yang ada manis, asin dan pedas. Jadi kalau yang manis itu pakai tinca, ada yang pakai susu, coklat sama ya keju lah, pisang, ada pisang juga. Terus kalau yang asin ada yang pakai apa? Combro dalamnya apa tuh? Oncom. Jadi pakai oncom, ada saus sama mayonesnya juga. Kalau teman-teman yang mau buka juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya ya silakan. Kan rezeki juga udah ngatur gitu. Pada intinya kalau misalnya teman-teman ini punya pemikiran yang sama, pengen membuka usaha lah ya. Maksudnya mungkin di bidang surabi mereka tidak punya kepikiran. Mungkin apa sih yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha itu? Nih saran gue, kalau lo mau buka usaha minimal banget datang dulu kemari terus jajan. Gitu aja sih. Jajan, lo datang bawa duit, jajan itu aja dulu sih. Ntar selebihnya di sini. Nanti kalau gue jelasin di sini kayak seminar, ntar teman-teman harus bayar gitu. Gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Coba ini aja angkat makanan tradisional kan. Iya. Di Jakarta ini kan susah. Kalau misalkan dari Jawa apa tuh angkat aja. Dari Jawa misalkan makanan dari Jawa apa sih? Sunda apa? Sunda apa, kalau ini kan serabi kan dari Sunda lah. Terus kalau di Jawa mungkin ada gudeg Jogja. Tapi kemasannya harus yang ini ya. Maksudnya yang bisa dijangkau lah sih sebenarnya. Nah, maksudnya kan kalau udah kayak gitu kan sebenarnya banyak lah ya, udah bermunculan makanan-makanan tradisional sekarang udah diangkat lagi sama UMKM ini. Maksud saya bagaimana supaya kita itu terlihat beda sama yang lain gitu dan menjadikan tren baru dan diminatin sebenarnya itu kan. Karena masalah utama untuk UMKM ini kan kalau udah nggak laku mereka pikir pusing, akhirnya berhenti gitu. Nah, harus seperti apa yang mungkin
Om Ilyas sama temen-temen ini yang harus diperkuat nih? Kalau lu bilang kayak gitu ya tadi sih sebenarnya niat dulu sih sebenarnya sih. Intinya jangan bosan. Nah, intinya lu harus melawan kemalasan ya Mas ya. Melawan kemalasan lu. Nih gue juga lagi berusaha seperti itu. Jadi gue nggak berani. Gue berhasil berusaha seperti itu, men. Teman-teman yang lain juga berusaha seperti itu. Gue kadang bangunin awal ya kan. Ayo, kadang gue ayo itu segini. Ya itu saling mengingatkan jadinya kan enak gitu. Jadinya ya balance lah, asik. Buat pengalaman. Nah teman-teman jadi kalau teman-teman yang mungkin saat ini bingung mau usaha apa ya sebenarnya niat dulu untuk mulai usaha itu ya. Jangan pikirin usahanya apa dulu, yang penting halal dulu. Halal. Nah, mau kecil-kecilan mau makan nasi uduk apa kek. Coba bawa gerobak lewat. Itu kan ya bisa juga kan teman-teman kalau yang ya kan bisa juga. Itu kan terserah ya. Kalau memang punya gerobaknya dan sound systemnya ya tidak apa-apa. Pinter nyanyi apalagi ya. Iya. Allahumma. Boleh jadi apa aja sih sebenarnya. Usaha itu bentuknya macam-macam. Nggak harus Surabi, bahkan ada yang pisang keju juga, ada yang wah macam-macam lah pokoknya. Macam-macam lah pokoknya. Pokoknya ya yang penting lu niat, lu berusaha, lawan kemalasan lu. Insya Allah hasil akan mengikuti sih. Gitu. Jadi jangan malu ya. Iyalah. Karena malu nggak makan. Iya, malu nggak makan. Tanya hasil. Nah, untuk gimana? Untuk omset gimana nih? Kalau omset gue sih nggak bilang gede, nggak bilang Ada 5 kecil juta lah ya? Enggak lah, enggak. Maksudnya enggak yang segitu banget. Jadi gue bilangnya sih lumayan sebenarnya. Lumayan lah. Ketimbang lu di rumah nontonnya enggak nanti timbul lah hal-hal kejahatan gitu aja. Itulah yang saya maksud itu, Pak. Jadi ya jalan aja lah gitu, ngalir aja. Pada intinya ya niat sama berbuat ya. Niat kerjain. Tapi kalau lu udah niat cuman lu merasa nggak nyaman ya jangan juga sih. Tapi sejauh ini dari teman-teman ya yang mungkin Om Ilyas kenal, teman-teman Kicomania yang sudah yang alhamdulillah punya kegiatan hal tambahan ya. Sama apa aja sih mereka, bidang apa aja? Ada yang bahkan yang ternak cupang ada. Omudin Salon tuh main cupang. Sebulan dia omsetnya 40 juta loh, jangan salah loh. Omudin Salon 40 juta. Dari cupang doang? Dari cupang doang. Bisa langsung langsung bisa. Dan ada Bos Hendy juga main di apa Mas? Inian lobster, air tawar. Ya, kita belajar dari ini sih sebenarnya. Kita tuh bukannya ini ya, kita diam-diam juga belajar dari mereka gitu. Terus ada Om Rian yang dengan pisang kejunya, ya kan? Ada Om Tanto yang dengan main tanamannya. Itu kita belajar aja dari mereka. Ya, style mereka seperti itu. Kita nggak bisa ngikutin style orang lain yang kita harus paksakan gitu diri kita. Jadi ya kita style kita aja. Cuman yang bermanfaat juga. Misalnya kayak dagang seperti ini sih. Gitu aja. Kita banyak belajar kok dari mereka orang. Padahal mereka itu sebenarnya orang udah mapan lah ya. Iya, tapi kan tetap harus ini Mas. Nah, yang belum mapan-mapan ini jangan terlalu jangan terlalu berleha-leha, terlalu santai. Wah enggak deh, sorry bukan kita banget. Jadi ya, nah selama masih bisa berbuat, bergerak ya laksanakan ya. Laksanakan. Masa malu sama yang punya. Jangan ini loh, jangan pikiran modal dulu kali ya. Iya, ikutin aja sih. Modal nggak terlalu sih, kalau mikirin modal mah nggak bakalan jadi lah. Jadi jalan aja dulu, ikutin aja. Nanti mau kayak gimana, ala kadarnya dulu. Bahkan ini juga ada masih beberapa yang minjem sama orang, tenda juga masih minjem. Ya nanti akan kita lunas, misalnya kayak kita bayar. Ya ayo kita bayar ketika ada tambahannya gitu sih, itu aja. Jadi ikutin aja. Kalau lu belum apa-apa udah nyerah, lu belum ngapa-ngapain lu udah nyerah kan gitu. Coba aja dulu, iya, coba aja dulu sih. Makanya sebenarnya punya ide apapun yang penting laksanakan dulu ya. Laksanain aja dulu. Masih bisa punya nilai jual ya. Nyaman ya yang penting ya. Jadi jangan terpatokan sama orang, udah mapan ini pengen ikutin. Iya, enggak gitu juga sih. Masing-masing punya style yang beda-beda, hobi dengan masing-masing. Ya rezeki dari Allah. Kita hanya bisa berusaha kan gitu aja. Ya kerjain aja yang bisa kita kerjakan gitu. Di luar ini kita ada kerjaan lain ya alhamdulillah, berarti ada tambahan kan.
dan kita harus fokus lagi ke sini ketika lagi nggak ada kerjaan gitu. Jadi ada tambahan-tambahan kegiatan yang bermanfaat buat diri kita selain dapat uang tambahan kan gitu. Oke, gitu aja sih. Sekian dari gue Ilyas dari tim Surabi Mercon. Ada Gomez, ada Awal yang lagi masak di belakang. Saran gue tetap lu punya pemikiran beda. Gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin perbincangan kita ya sih yang singkat ini mudah-mudahan bisa menginspirasi juga teman-teman ya. Amin, amin. Jangan terpatok sama pandemi saat ini sehingga kegiatan ya Ikut berhenti. juga, tapi ya berusaha mencari kegiatan yang mungkin bermanfaat. Kita kan masih hidup, masih punya keluarga di belakang kita. Nah, masih banyak. Berharap sama kita ya. Kalau kita ya cuma ngikutin nafsu sendiri mah ya, nggak makan kita. Makan. Oke, mudah-mudahan inspirasi dari referensi hari ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang saat ini mungkin bingung mau ngapain di masa pandemi, nggak ada kegiatan, ya carilah kegiatan sendiri masing-masing yang bisa menghasilkan ya, yang bermanfaat tentunya. Oke, sampai ketemu lagi di inspirasi teman-teman yang lain nih. Kicau Mania Plus tetap semangat.